Mohon maaf sebelumnya. Dimohon untuk seluruh peserta upacara mempersiapkan diri karena upacara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara upacara Hari Santri Nasional yang ke-10 pada hari Selasa 22 Oktober 2024 siap dimulai. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya masing-masing. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan. Semuanya, pimpinan depan, saya ambil alih. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Kompi 1 siap, kompi 2 siap, kompi 3 siap, kompi 4 siap, kompi 5 siap, laporan selesai. Berjalan. Laporan penanggung jawab upacara kepada pembina upacara. Pembina upacara menuju mimbar upacara, pasukan disiapkan.
Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang ke-10 Selasa 22 Oktober 2024. Siap! Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran sang saka merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lapor, pengibaran bendera merah putih siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Jalan di tempat, gerak. Tamu undangan dimohon untuk berdiri.
Terima kasih, kembali ke tempat. Tamu undangan dimohon untuk duduk kembali. 2 kali belok kanan, langkah tegap, maju. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Para peserta upacara Hari Santri Nasional yang berbahagia, sejenak mari kita mengenang sekaligus mendoakan para ulama kita yang telah gugur dalam rangka memerdekakan negara Republik Indonesia. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh Saudara Muhammad Adam Firdaus. Naskah Revolusi Jihad oleh Saudara Wahyu Bagus Prasetyo dan Ikrar Santri oleh Saudara Rizky Wildan Pratama. Lapor. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, Naskah Resolusi Jihad, dan Ikrar Santri siap dilaksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah dalam kurung Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing
untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka, menimbang a. bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat a. bahwa oleh pihak Belanda dalam kurung Nika dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Nahdlatul Ulama. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar 1. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, setiap siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Pembacaan naskah Undang-Undang Dasar 1945, naskah resolusi Jihad dan ikrar santri
Telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali tempat. Kembali ke tempat. Tempat, gerak. Gerak. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana minan nasyi'in linakuna ghadan min rijalil umara'il mukhlisin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang mulia pengasuh Pondok Pesantren Mamal Hikmah Umi Mahmudah, Bapak Ahmad Ridho, Ibu Siti Masito, segenap pengurus Yayasan Mambaul Hikmah Al-Aziziyah, para kepala unit di bawah Yayasan Mambaul Hikmah Al-Aziziyah, Dewan Guru, tamu undangan, anak-anakku semuanya yang berbahagia. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala yang pagi hari ini telah menganugerahkan kepada kita semuanya kekuatan lahir sekaligus batin untuk mengenang sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, yang peristiwa ini di masa lalu, terutama pada Orde Baru, ini hampir hilang ceritanya. Cerita dalam sejarah nasional bahkan tidak kita ketemukan. Baru 10 tahun ini berkema kembali, dan ini adalah sebuah kenyataan dalam perjalanan sejarah negara yang kita cintai. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, saya dambakan, 10 tahun yang lalu, Presiden Republik Indonesia yang lalu, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional melalui kepres beliau. Dan ini menilik dan mengakar sekaligus mengambil dari sebuah sejarah panjang dari berdirinya negara Republik Indonesia. Tadi yang dibacakan oleh petugas itu adalah naskah asli dari resolusi jihad. Kalau kita mengamati dari naskah asli itu, kita akan bisa menjumpai, mengakui atau tidak mengakui bahwa pendahulu kita, para muassis Nahdlatul Ulama, itu adalah
tokoh-tokoh yang sangat memperhatikan, sangat konsisten, sangat bersungguh-sungguh dalam mempertahankan kemerdekaan. Bisa kita lihat dari naskah itu sendiri. Bahkan dalam naskah keputusan itu jelas sekali meminta dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menentukan sikap dan gerakan yang nyata serta sepadan atas usaha-usaha yang akan merusak kedaulatan Republik Indonesia. Kemudian naskah yang kedua apa? Melanjutkan kembali perjuangan yang bersifatkan sabilillah demi tegaknya negara Republik Indonesia. Itu adalah guru-guru kita semuanya, anak-anak. Yang harus kalian pahami, itu adalah guru-guru kita. Artinya apa? Sebagaimana dalam muqaddimah saya tadi, ja'alana minan nasyi'in. Allah Ta'ala menjadikan antum-antum semuanya adalah orang-orang yang tumbuh, pemuda. Linakuna ghadan minal umara wal ulama il mukhlisin. Agar di kemudian hari anak-anakku menjadi seorang pemimpin bangsa, seorang ulama yang benar-benar diteguhkan hatinya, menjadi ulama-ulama yang ikhlas, pemimpin-pemimpin yang ikhlas. Jadi dalam kemudian hari anak-anakku ini menjadi bupati, menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi kepala desa, ya paling rendah RT lah. Ya tidak ada sebawahnya RT ya. Nah, itu sudah dibuka oleh para pendahulu kita. Jadi bukan barang asing. Santri itu di mana saja patut. Pejabat sudah dibuka oleh pendahulu kita. Siapa? Naskah resolusi jihad itu dibikin putra beliau Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, itu posisinya sebagai Menteri Agama, hafal Quran. Kiai Wahid Hasyim itu hafal Quran, Menteri Agama, putra Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, makanya lahir Pancasila yang sangat-sangat identik dengan agama kita dan tidak ada yang bertentangan. Maka kewajiban kita hari ini mempertahankan kedaulatan, mempertahankan NKRI, mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Pancasila, dan harus meneruskan perjuangan para ulama. Sebagaimana dalam Mars Santri itu, mari kita teruskan perjuangan ulama. Kita bisa meneruskan perjuangan ulama jikalau kita mau bersungguh-sungguh. Santri tidak pernah putus asa. Santri tidak pernah putus asa. Kalau putus asa derajatnya mudun, setengah santri. Tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah, harus sungguh-sungguh. Sehingga dengan kesungguhan kalian ini akan melahirkan kita di kemudian hari menjadi anak-anak yang bisa meneruskan cita-cita pendahulu kita. Terakhir ini, saya minta ini diperhatikan sungguh-sungguh. Jadi tidak suksesnya para santri atau gagalnya para santri itu penyebab utamanya apa? Tidak taat dengan peraturan pondok, tidak taat dengan peraturan pengasuh. Ini penyebab utama gagalnya santri.
Terlebih lagi mohon maaf ini kalau ada wali-wali yang datang ya. Sering nun sewu ngerasani pondok. Ini bukan saya apa-apa, tapi ini berdasarkan lama penyelidikan saya, pemerhatian saya sekian tahun ya. Jadi santri itu ketika banyak melanggar, banyak ngerasani, apalagi ngerasani pengasuh, ngerasani pondok, sering membuka kekurangan-kekurangannya, jangan harap ini akan menjadi hirmanul barakah, akan menjadi penyebab terhalangnya keberkahan ilmu yang didirikan dari pondok tersebut. Maka tolong anak-anak, niatkan hari ini kalian jadi anak yang taat dengan aturan pondok, yang sungguh-sungguh dalam segala hal. Insya Allah dengan dua hal itu kalian akan menjadi rijalul ulama, menjadi rijalul umara, calon pemimpin-pemimpin agama, calon pemimpin-pemimpin negara, yang putri-putri calon bunyai, calon apa-apa semuanya. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi ungkapan nyata dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Hari Santri Nasional, dan kita wajib mensyukuri. Demikian amanat dari kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan Marsh Banul Waton dan Marsh Hari Santri. Wa
Pembacaan doa oleh petugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami bersyukur kepadamu atas limpahan nikmat dan karunia yang tiada henti Engkau anugerahkan kepada kami. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Engkau tempat kami meminta, Engkau tempat kami memohon. Kami berdoa ke hadirat-Mu ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih, hari ini kami tengah berkumpul melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024. Ridhoilah kami, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada orang tua kami, guru-guru dan pemimpin. Ya Allah yang maha mengetahui, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalannya orang yang Engkau ridhoi. Jadikanlah kami generasi penerus bangsa yang memiliki semangat juang seperti santri dan ulama kami sebelumnya. Semangat dalam menegakkan agamamu dan membela tanah air tercinta. Ya Allah yang maha mempersatukan, kuatkanlah persatuan di antara kami. Jadikanlah kami satu dalam cinta dan kasih sayang karenamu. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman, tentram untuk kami tinggal dan beribadat kepadamu setiap saat. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Laporan penanggung jawab upacara kepada pembina upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pasukan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara.
Upacara selesai, pasukan dibubarkan.